Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Hari ini saya akan membahas tema tentang perkembangan sidang elektronik atau e-court di pengadilan. Langsung saja kita simak penjelasannya. Ada aturan terbaru di dalam sidang elektronik atau e-court itu sendiri, yaitu dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Perma nomor 7 tahun 2022. Di sini menyebutkan atau membahas tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Jadi Perma di sini tidak gantikan, tetapi hanya melakukan beberapa perubahan atau poin-poin tertentu di dalam Perma nomor 1 tahun 2019. Ada beberapa perubahan dalam Perma nomor 7 tahun 2022 ini. Yang dengan hadirnya Perma 7 tahun 2022 ini diharapkan lebih mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi sehingga para pencari keadilan lebih mudah melakukan proses persidangan dan berujung pada menekan biaya berperkara. Kita simak saja apa beberapa perubahan di dalam Perma nomor 7 tahun 2022 tersebut. Yang pertama adalah terjadinya perubahan mengenai pengertian hari. Yang dimaksud hari di dalam Perma 7 tahun 2022 adalah hari kalender. Nah, sebelumnya di dalam e-court berlaku atau diberlakukan hari kerja, sehingga sering terjadi beberapa perbedaan antara wilayah hukum di daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang mana ada libur kerja untuk daerah tertentu atau beberapa daerah, tidak secara nasional. Biasanya kita mengenal libur itu libur nasional, tapi ada wilayah libur kerja tertentu, seperti ada di Bali atau di Papua. Dengan adanya perubahan hari kerja di sini, hari libur nasional, libur daerah ini mengakibatkan adanya beberapa perbedaan, termasuk dengan upaya hukum tentunya. Dengan adanya hari kalender semua disamakan, tidak ada lagi perbedaan jangka waktu upaya hukum. Karena sebelum di e-court itu mengajukan upaya hukumnya berdasarkan hari kerja. Sedangkan yang diperiksa manual di hari kalender. Jadi kalau mengajukan e-court berlaku hari kerja. Kalau melakukan pemeriksaan secara biasa, harinya adalah hari kalender. Yang kedua yaitu adalah pengguna terdaftar atau yang mengguna sebagai layanan e-court ini. Di sini adanya perubahan penggunaan terdaftar yang selama ini ada advokat dan pengguna lain, maka bisa ditambahkan dan dimasukkan adanya kurator dan pengurus. Ini adalah untuk perkara kepailitan. Yang ketiga adalah cara pemanggilan dan pemberitahuan. Pemanggilan pihak berperkara dilakukan dengan surat tercatat. Panggilan sidang dan pemberitahuan dilakukan dengan pengiriman surat ekspedisi. Jadi pemanggilannya dilakukan melalui surat, tidak lagi dengan adanya dipanggil oleh jurusita. Artinya sudah tidak lagi jurusita yang datang langsung ke rumah para pihak mengantar surat. Jadi surat ini nanti dibuat oleh jurusita, dikirimkan melalui surat tercatat atau dengan ekspedisi. Harapannya dengan pemanggilan tercatat ini jadi biaya dengan mengikuti biaya pos bukan pemanggilan langsung oleh jurusita, sehingga di sini lebih murah lagi biaya beracara di pengadilan. Yang keempat adalah domisili elektronik. Ada perluasan pengertian domisili elektronik yang sebelumnya adalah pada alamat elektronik yang biasa disebut dengan email. Maka sekarang bisa termasuk pengiriman melalui pesan layanan elektronik yang terverifikasi. Jadi tidak hanya dikirim melalui email, tapi bisa pesan elektronik. Ya, biasanya disebut orang dengan WhatsApp atau WA. Jadi panggilan sidang pemberitahuan bisa dikirim melalui WhatsApp atau nomor lain atau aplikasi lain yang semacam menerima layanan elektronik tersebut.
adanya sidang hybrid. Sebelumnya, sidang elektronik atau ECOT baru bisa berjalan jika para pihak hadir dan setuju menggunakan sidang ECOT. Sidang hybrid itu, jika ada pihak tidak setuju dengan menggunakan sidang elektronik atau ECOT, maka yang bersangkutan tetap bisa melakukan proses persidangan secara manual, dan pihak yang menginginkan sidang secara elektronik tetap bersidang secara elektronik. Jadi pelaksanaan hybrid ini mengkombinasikan antara sidang elektronik dan sidang manual. Yang keenam adalah terkait dengan alat bukti surat. Di sini di Perma 7 tahun 2022 ini memberikan kewajiban pada para pihak mengunggah atau mengupload bukti surat di aplikasi perkara atau ECOT atau SIPP. Alat bukti surat di-upload atau diunggah di awal mengajukan gugatan atau mengajukan jawaban, atau nanti pada saat pembuktian. Jadi ketika mengajukan gugatan, pihak sudah bisa melakukan upload, atau biasanya di sini adalah awal aja ya, permulaan aja. Jadi permulaan sudah mengajukan bukti. Begitu juga pihak tergugat bisa mengajukan saat masih jawab bukti permulaan saat sebelum pada proses pembuktian. Pada akhirnya nanti semua bukti yang diajukan harus diunggah melalui sistem aplikasi pengadilan. Jadi setelah pada saat pembuktian, baik di awal tadi yang belum diupload, nanti semuanya diunggah di proses di aplikasi ECOT tersebut. Selanjutnya yang ketujuh adalah pemeriksaan saksi. Ini ada perkembangan lagi. Jadi pemeriksaan saksi ini bisa dilakukan secara jarak jauh atau diperiksa secara sidang elektronik. Jarak jauh yang dimaksud di sini adalah saksi bisa memberikan keterangan tidak di pengadilan pemeriksa perkara, tetapi hadir di kantor pengadilan setempat. Contohnya apabila sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan saksi ada di Medan, saksi tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, bisa diperiksa di badan tempat tinggalnya, yaitu di Medan. Nah, sedangkan apabila saksi berada di luar negeri, maka sidangnya dilakukan pemeriksaan di kantor perwakilan negara di wilayah yang sedang didiami. Yang kedelapan adalah terkait dengan upaya hukum. Upaya hukum baik banding atau kasasi juga dilakukan secara elektronik. Dokumen-dokumen memori atau kontra juga diserahkan kepada petugas PTSP atau diunggah secara elektronik. Jika pihak tadi tidak bisa mengunggah sendiri, maka cukup dilakukan di petugas PTSP, nanti akan diunggah oleh pihak pengadilan melalui aplikasi ECOT itu sendiri. Insage atau ini pemeriksaan berkas-berkas untuk sebelum dikirim melalui upaya hukum dilaksanakan dengan cara elektronik juga. Pihak yang tidak setuju tadi secara elektronik bisa melakukan insage di meja ECOT, nanti dibantu oleh petugas dengan cara ditunjukkan oleh petugas pada aplikasi sistem informasi pengadilan. Jadi berkas-berkasnya akan ditunjukkan mana yang sudah ada, gugatan, berita acara, putusan, memori, termasuk kontra memori, semua akan dijelaskan oleh petugas di meja ECOT itu. Yang kesembilan, administrasi lainnya. Untuk upaya hukum perlawanan atau verset juga harus dilakukan secara elektronik. Jadi selain gugatan, tadi ketika ajukan upaya perlawanan verset itu juga dilakukan secara elektronik. Upaya hukum verset lebih didahulukan daripada upaya hukum banding. Artinya apabila ada putusan first take di mana penggugat banding dan ada tergugat yang verset, maka bandingnya menjadi gugur. Jadi ketika first take ya, tergugat banding, tergugat verset, penggugat banding, jadi bandingnya menjadi gugur, sehingga ini tidak harus diselesaikan dulu prosesnya, nanti bandingnya penggugat menunggu putusan verset dari pihak tergugat. Nah, materi ini hanya mengenai penjelasan umumnya saja, nanti materi terkait dengan poin-poin yang di atas tadi akan dijelaskan di dalam video selanjutnya, dan mohon tetap ikuti channel Diskusi Hukum. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.